Oke Mbak, posisi duduknya sudah oke? Sudah Ibu. Sudah, oke. Nah, bisa kita mulai ya sekarang? Bisa. Bisa, oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi Mbak kesini naik apa? Naik motor Ibu. Naik motor ya. Mbak rumahnya di mana? Di Persada. Oh di Persada. Berarti dari Persada kesini naik motor ya. Kehujanan nggak tadi? Alhamdulillah Ibu. Nggak kehujanan ya. Sebelumnya Mbak sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Nika Fathia Taitani. Mbak bisa panggil saya Bu Ike, Mbak Ike atau Teh Ike kayak gitu. Di sini saya sebagai konselor yang nantinya akan menemani sesi konseling pada hari ini kayak gitu. Sebelumnya Mbak sudah pernah melaksanakan sesi konseling? Belum Ibu, ini pertama kali. Oh ini baru pertama kali. Oke terima kasih ya Mbak sudah memberanikan diri untuk mendaftarkan sesi konseling pada hari ini. Nah karena Mbak baru pertama kali, saya izin menjelaskan beberapa hal ya terkait dengan konseling kayak gitu. Nah konseling ini dimana nantinya Mbak akan menceritakan hal-hal yang memang menjadi keresahan, kegundahan atau kegalauan Mbak selama belakangan ini gitu ya, atau memang menjadi kegundahan Mbak udah dari yang lama kayak gitu ya dan masih mengganjal sampai hari ini kayak gitu. Nah Mbak nantinya boleh menceritakan secara terbuka apapun itu ya Mbak. Nah di sini saya sebagai konselor akan menjaga kerahasiaan apapun yang nantinya Mbak ceritakan kayak gitu. Apakah Mbak datang ke sini secara sukarela? Sukarela Ibu. Oh, alhamdulillah ya, Mbak datang ke sini secara sukarela. Oke, sampai sini bisa dipahami Mbak? Bisa Ibu. Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Nah, nanti selama proses konseling berlangsung, saya izin mencatat beberapa hal penting ya. Oke. Nah, sebelum sesi konseling berlangsung, kita akan tarik nafas terlebih dahulu supaya kita lebih rileks. Oke. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas lagi. Buang perlahan. Oke, gimana perasaannya Mbak sudah lebih rileks? Sudah. Oke. Nah, gimana Mbak perasaannya hari ini akan melaksanakan sesi konseling? Sebenarnya sih biasa aja, cuman karena saya sudah memberanikan diri, jadi cukup menanti Alhamdulillah ya Mbak sudah berani mendaftarkan sesi konseling yang memang pastinya berat gitu ya. Nah, Mbak boleh langsung menceritakan apa yang menjadi kegundahan dan kegalauan Mbak selama ini? Sebenarnya tuh aku merasa belakangan ini cukup kosong ketika ada di rumah. Itu semua tuh karena aku merasa love language dari diriku itu gak terpenuhi. Orang tuaku, mama, papa itu tipe yang act of service banget. Terus juga mereka lebih senang memperlihatkan kasih sayangnya dengan memberikan apa yang aku suka, entah itu makanan, entah itu yang aku butuhkan gitu kan. Cuman aku tuh merasa ada bagian dari diri itu yang masih kosong, belum diisi sama mereka gitu. Setelah aku cari tahu momen-momen pas aku remaja, pas aku SMA, ternyata aku nih seneng banget ya dengan kata-kata apresiasi atau mungkin afirmasi gitu kan ya. Dan itu tuh gak didapat ketika aku masih kecil pun gak didapat gitu. Padahal waktu kecil aku tuh benar-benar pengen banget merasain dibanggain sama orang tua, dipanggil sayang gitu kan sama mama
berusaha untuk ketika SD itu kayak juara, selalu juara satu dari kelas 2 sampai kelas 6, pas kelas 1 aku juara 3 gitu kan. Aku tahu mama papa aku tuh bangga. Aku melihat wajah mereka tuh senyum, wajah mereka tuh nangis ketika namaku dipanggil gitu kan, dipanggil. Cuman hanya sebatas itu gitu loh. Sampai aku umur 12 tahun tuh aku gak mendapatkan kayak mama tuh sayang loh sama kamu, mama tuh bangga, papa tuh merasa bangga banget sama kamu gitu, gak pernah. Pokoknya dari masa kecil itu karena cintaku belum terpenuhi sama orang tua gitu ya Bu ya. Jadi sampai aku dewasa, sampai aku kuliah pun aku merasa kayak masih ada yang kosong gitu di diri aku. Aku bingung sih gitu. Jadi kamu merasa kosong karena perbedaan dari love language kamu dan keluarga kamu gitu ya. Karena kamu love language-nya itu word of affirmation, yang mana kamu selalu mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayang kamu kepada orang tua, sedangkan orang tua kamu ini love language-nya itu ini ya apa? Iya, act of service kayak gitu, yang mana orang tua kamu selalu melakukan apapun gitu ya yang kamu suka kayak gitu. Nah, dari situ kamu pernah nggak sebelumnya menanyakan gitu ya, atau menceritakan kalau memang kamu tuh suka sama kata-kata pujian kayak gitu, kamu suka dipuji, kamu suka ketika kamu mau ketika orang tua tuh bangga sama kamu gitu ya, orang tua tuh mengungkapkan ya gitu. Sebelumnya pernah menanyakan itu kan? Sebenarnya aku pernah nanya, cuma nggak secara segamblang itu juga sih. Ya. Jadi waktu itu aku cuma lagi bercandaan sama mama aku. Ingat mama adik aku, dia tuh masih kecil, terus dia ngebayangin kayak ulang tahun keluarga cemara gitu yang dikejutin gitu kan. Terus ya pokoknya aku bercanda gitu. Cuman mamaku ternyata ngasihnya cukup serius waktu itu. Dia bilang, mama tuh gak bisa ngasih kasih sayang yang mungkin kalian pengen gitu kan, karena sejak kecil aja mama kan udah ditinggal sama ayah mama gitu kan. Terus lingkungan mama di rumah Lombok juga gak memperlihatkan secara langsung gitu loh gimana sayang ke anak tuh gak diucapkan tapi melalui tindakan gitu kan. Jujur dari situ merasa bersalah sih Bu, kayak oh iya ya mungkin terlalu egois kali ya kalau kita cuma mikirin diri sendiri gitu, padahal orang tua pun ketika mereka udah bertahan sejauh ini dengan tantangan yang ada di hidup mereka tuh udah cukup jadi orang tua yang baik banget menurut aku gitu. Ya benar kata Mbak Liana tadi ya, bilang kita bisa lihat dari masa lalunya yang memang masalah orang tuanya yang ditinggalkan meninggal gitu kan oleh orang tuanya, dan mungkin itu juga menjadikan diri mereka yang sekarang gitu kan ya. Menurut Mbak nih, kalau misalnya ada perbedaan love language kayak gitu ya, apa yang menjadi apa yang memberatkan Mbak sampai detik ini? Sebenarnya karena tadi sibuk waktu kecil nggak terpenuhi sisi diapresiasinya gitu ya, sehingga masa remaja saya tuh mulai muncul perasaan kayak nggak percaya diri atau kayak merasa gak berguna gitu kan, karena nggak pernah ada sosok yang benar-benar mengapresiasi saya sejauh saya sudah berusaha gitu. Mulai insecure kayak saya nggak pede dengan wajah saya, dengan tubuh saya, padahal saya tahu saya itu berharga gitu.
berat banget ya Mbak, memiliki language yang berbeda dari orang tua gitu ya. Apalagi kan Mbak selalu mengungkapkan apapun gitu yang Mbak rasakan kayak gitu. Dan sayangnya gitu kan Mbak tidak mendapatkan feedback gitu ya, tidak mendapatkan feedback yang sama. Akhirnya ternyata Mbak rasakan gitu sampai Mbak umur 12 tahun ya kayak gitu. Nah, ada hal lain nggak Mbak yang kira-kira menurut Mbak gitu ya yang Mbak rasakan sampai akhirnya ngebuat diri Mbak yang sekarang gitu, karena perbedaan love language tersebut? Sampai sekarang jujur apa ya, masih merasa iri gitu kalau melihat anak sama orang tuanya yang benar-benar sebelak-belakan itu mau sayang atau dipeluk, dicium gitu kan. Karena kalau ingat masa kecil tuh kayak kok gak bisa mendapatkan hal itu ya, padahal itu mungkin sepele gitu loh. Masih itu kan hal yang sebenarnya wajar dilakuin oleh orang tua gitu kan, tapi karena aku gak mendapatkan hal itu sampai dewasa tuh kayak merasa kosong. Dan padahal tahu mereka tuh sayang sama aku dulu, aku tahu banget mereka tuh sayang sama aku gitu kan. Cuma gimana ya, aku tuh gak butuh gitu loh merasakan biar aku tuh terpenuhi. Jadi karena perbedaan tinggi cinta itu ya yang akhirnya membuat Mbak ngerasa kosong kayak gitu, buat Mbak ngerasa ya sebuah rasa cintanya gak terpenuhi gitu, dan Mbak merasa iri gitu ya tiap kali Mbak melihat keluarga yang memang bisa seterbuka itu mengungkapkan rasa cintanya kayak gitu. Kadang ya memang ya kita nggak bisa pungkiri gitu ya Mbak bahwa memang keluarga Mbak gitu ya memiliki love language yang berbeda kayak gitu. Dari yang tadi Mbak sudah ceritakan gitu ya, kira-kira apa saja yang memang sudah Mbak usahakan gitu karena perbedaan love language tersebut? Sebenarnya alhamdulillah banget ketika aku kuliah kan aku mempelajari gitu ya tentang dasar-dasar psikologis gitu, dan aku berusaha untuk mengubah keadaan di rumahku yang awalnya tuh aku merasa kaku untuk ikut mengungkapkan perasaanku gitu ya. Sekarang aku bisa bercerita lebih panjang ke mama atau papaku, terus juga aku selalu mengapresiasi mamaku kayak, mama cantik banget loh hari ini gitu, atau kayak ini masakan mama enak banget, kita masakin lagi ya gitu. Soalnya aku seneng nih sama masakan mama yang ini. Mama tuh nggak gimana ya, mama tuh nggak kelihatannya risih aku ngomong gitu, tapi risihnya dibawa bercanda gitu kan, kayak masa sih di depan aku tahu mama aku tuh merasa diapresiasi gitu. Karena ya itu tadi, mama aku kan juga sejak kecil nggak sedekat itu juga sama orang tuanya, dan pernah kehilangan ayah juga pas kecil gitu kan. Jadi aku merasa dengan aku mengubah suasana di rumah gitu ya, kayak lebih mengungkapkan apa yang aku rasain, gimana aku apresiasi mama dan papaku, itu cukup banyak perubahan Bu. Terus juga kita tuh benar-benar sejarah itu kan, kayak pelukan lah atau ngucapin sayang gitu ya. Sekarang alhamdulillahnya aku udah lancar gitu loh untuk ngucapin sayang ke mereka. Hebat banget ya Mbak dari perbedaan itu gitu ya Mbak belajar, Mbak mengetahui karena Mbak belajar di bangku kuliah gitu ya, Mbak akhirnya mengetahui tentang psikologi tersebut kayak gitu, dimana Mbak memulai gitu untuk
melakukan word of affirmation itu kepada orang tua Mbak dengan Mbak memuji gitu kan, dengan Mbak ya mengapresiasi gitu kan, orang tua melakukan apapun gitu Mbak apresiasi, pasti itu berat banget gitu ya Mbak melakukan itu sendirian tapi Mbak tidak mendapatkan apa yang Mbak mau juga kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang Mbak mau gitu ya, apa sih yang Mbak harapin gitu dari orang tua? Sebenarnya aku tuh cuma berharap kayak mama papa aku tuh bisa juga untuk ikut mengungkapkan gimana rasa sayang mereka, gimana rasa menghargai mereka gitu kan. Karena aku sebenarnya aku pernah bilang gitu, mama kalau misalnya sedih sama sesuatu bilang aja ke aku mungkin gak bakal coba untuk sebanyak itu mah, cuman seenggaknya kalau misalnya mama lagi sedih atau tidak sesuatu ya bilang gitu kan. Dan hal itu cukup menunjuk juga sih dulu kayak mama aku sekarang tuh mulai ceritain kalau misalnya lagi sedih, lagi khawatir gitu. Cuma untuk mengungkapin rasa sayang yang benar-benar aku pengen tuh masih belum. Jadi aku harap semoga suatu saat nanti baik mama sama papa aku tuh bisa segamblang itu untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan tanpa harus aku menebak-nebak kira-kira mama papa baru apa ya, mama papa sih enggak ya. Mulia banget kenapa enggak ya, dengan kesusahan Mbak yang Mbak hadapi, dengan rasa kesusahan Mbak hadapi, Mbak punya harapan yang mulia gitu ya untuk orang tua kayak gitu. Nah, untuk apa ya, untuk mengisi rasa kosong di hati Mbak itu biasanya Mbak ngapain aja untuk mendapatkan hal yang serupa kayak gitu? Kalau untuk sekarang aku cuma nulisin aja siapa yang aku rasain gitu kan, kayak aku memvalidasi perasaan diriku gitu ketika aku lagi capek, ketika aku lagi senang, ketika aku lagi mungkin panik atau kaget itu aku biasanya tulisin di catatan HP gitu kan, supaya ya aku mengutarakan apa yang aku rasain juga gitu kan. Paling itu sih. Wah, hebat banget ya, itu udah termasuk dari usaha yang Mbak lakuin gitu ya untuk mengisi kekosongan itu. Mbak memvalidasi perasaan Mbak gitu ya, ketika Mbak capek, Mbak seneng, Mbak sedih kayak gitu, Mbak menuliskan itu kayak gitu. Itu merupakan salah satu cara gitu ya untuk Mbak bisa mengisi kekosongan di dalam hati Mbak kayak gitu. Kan Mbak sempat bilang ya kalau love language yang enggak terpenuhi itu mempengaruhi rasa insecure Mbak gitu ya. Apakah rasa insecure itu masih Mbak rasakan gitu sampai detik ini? Masih dirasakan sih Bu, cuman dari setelah waktu saya remaja. Kalau dulu tuh ya Bu, pas masa SMA saya tuh selalu pakai masker setiap ke sekolah. Padahal walaupun corona gitu ya, cuma kan teman-teman kelas saya kayak ya udah buka aja gitu kan maskernya. Itu tuh saya manfaatin waktu itu kayak oh ya udah lagi musim corona ini kan saya pakai masker aja. Nah cuma itu tuh berlanjut sampai 2022. Saya benar-benar dari kelas 10, 11, 12 tuh kelas 12 semester 1 kalau nggak salah. Selama itu saya selalu pakai masker sekolah karena saya insecure dengan muka saya sendiri gitu kan, kayak saya nggak pede aja gitu sama fisik saya gitu. Cuma alhamdulillahnya teman-teman di SMA saya itu support saya ketika udah kelas 12, dimana waktu itu kan tempat duduknya rolling gitu kan Bu. Nah saya tuh dapet teman yang mana dia inisiatif banget ngajak ngobrol, ngajak temenan gitu kan. Terus juga dia live TikTok gitu-gitu ngajak saya. Nah dari situ tuh muncul gitu rasa kayak oh aku tuh berhak ya punya teman dengan fisik seperti ini gitu kan. Terus dari satu teman itu
itu teman kelas yang lain juga kayak sering ngajak saya gitu kan, ya sini main gitu. Nah, karena saya udah punya teman yang cukup support saya masa SMA, akhirnya saya berani untuk buka masker, terus juga pakai lipstick pertama kali di kelas 12. Itu nggak terlupakan sih Bu. Ya dari hal-hal sekecil itu yang mungkin menurut orang ya udah sih punya teman kok punya teman aja gitu kan, nggak mempengaruhi banget. Tapi bagi saya tuh punya teman waktu SMA, walaupun sekarang pas kuliah nggak deket lagi gitu ya sama mereka, tapi sangat-sangat membantu di mana saya sangat bergantung sama masker gitu. Kalau menurut kami rasa insecure itu hadir karena dari lingkungan sekitar aja, dari lingkungan yang kita alami, atau ada hal lain? Sebenarnya ada saya punya, karena saya tuh emang baru gendut gitu kan dari dari SD gitu. Terus hal itu tuh bikin orang-orang komentari fisik saya gitu. Kamu masih muda loh, nggak mau diet, terusin sih badannya gitu kan. Terus kayak dibandingin lah sama aku, masa mamanya kecil anaknya gede gitu kan, kayak ya iya anak kecil loh, waktu itu kan saya masih umur 15-16 gitu kan. Ya, ya Allah udah umur yang segini aja tuh orang-orang ternyata mulutnya pedes itu gitu kan. Nah itu juga mempengaruhi gimana saya melihat diri saya sendiri gitu loh, ketika ngaca, ketika saya ke sekolah gitu kan, muncullah rasa-rasa kayak gitu, berakibat saya tuh gak bisa public speaking gitu, terlalu kiku. Padahal pas SD tuh saya terlatih banget Bu untuk public speaking gitu kan. Cuma karena ya orang-orang yang mungkin terlalu mengkritik diri saya gitu, jadi ya gitu sih. Karena ada faktor dari lingkungan luar juga yang akhirnya membuat Mbak benar-benar insecure dan menutup diri gitu. Apakah masalah insecure itu masih Mbak rasakan sampai detik ini, sampai hari ini? Alhamdulillah sudah enggak, karena di kuliah kan saya punya teman-teman yang support saya juga gitu kan. Mereka mungkin gak secara langsung support saya dengan belak-belakan gitu, cuma dengan kehadiran mereka tuh membantu banget kepercayaan diri saya. Kayak ya gak semua hal berharga itu karena fisik gitu loh, tapi karena pemikiran kita, karena tindakan kita, karena attitude kita gitu kan. Itu sih. Nah, apakah rasa sakit yang di masa lalu yang Mbak rasakan tentang insecure itu masih Mbak rasakan sampai detik ini? Kalau dirasakan sih masih ada ya, karena kan kita nggak bisa melupain masa lalu gitu. Kayak saya masih ingat kok beberapa orang yang terlalu memandang fisik, yang terlalu melihat saya itu dari fisik banget gitu. Ada beberapa orang yang gimana ya, mereka tuh kalau di depan saya ngebahas tentang fisik terus gitu. Ada tuh satu orang gitu ya, dimana dia tuh di mata saya dia tuh cantik, badannya juga proporsional gitu lah, pokoknya bagus gitu. Cuman di hadapan saya tuh dia kayak ngomentarin kayak fisik dia tuh jelek banget gitu loh Bu. Kayak kalau misalnya fisik kamu aja berasa jelek, gimana dia masih lihat aku gitu kan. Ya, apa dia tuh juga lihat aku sejelek itu gitu loh. Nah tapi orang-orang kayak gitu sih Bu yang masih bikin saya merasakan insecure. Kalau ada perkataan atau dari perbuatan orang yang bikin kamu sakit hati gitu ya, biasanya kamu melakukan apa? Kalau
sih aku bisa ngebela diri aku sendiri ya. Kalau dulu kan kayak terlalu terpaku banget sama omongan orang gitu kan. Cuma kalau sekarang aku bisa ngebela diri aku kayak, ya udah sih kalau misalkan menurut orang fisikku kurang oke, ya udah itu kan menurut mereka. Ya lo bisa bisa maksimalin diri untuk lebih percaya diri, make upnya dibagusin, penampilan dibagusin gitu kan. Jadi daripada saya mikirin kata orang lain yang gak ada habisnya juga gitu kan, itu ya gak bakal selesai gitu. Jadi saya lebih ke ayo kita tingkatin diri lagi, bukan untuk orang lain tapi buat diri sendiri. Hebat banget ya ternyata Mbak Liana apa ya, menanggapi gitu ya, menanggapi perkataan orang yang jahat gitu ya, yang memang mengomentari soal fisik gitu ya. Mbak tingkatin itu, Mbak tunjukin itu lewat dari hal-hal lain yang memang lebih berarti dan berharga gitu ya, dengan Mbak belajar public speaking, terus Mbak belajar untuk make up kayak gitu, supaya Mbak lebih percaya diri kayak gitu. Berarti sejauh ini Mbak sudah berusaha gitu ya untuk menangani insecure tersebut kayak gitu ya. Mbak tinggal menjalankan terus gitu ya usaha-usaha Mbak yang sudah Mbak lakukan gitu ya, untuk tiap kali ada orang yang mengomentari soal fisik Mbak gitu ya, atau yang menggores rasa insecure Mbak kayak gitu. Iya benar banget. Bahkan ya Bu, sekarang itu saya pede gitu loh untuk posting misalkan film atau video saya gitu kan. Padahal sebelum itu nggak pernah gitu Bu, karena saya pun ikut menjelekan diri saya sendiri gitu loh. Nah, karena alhamdulillah sekarang lingkungan pertemanan saya juga keluarga itu cukup mensupport gitu ya. Jadi saya lebih memandang diri saya lebih positif dan berusaha nih biar gak terlalu terpaku sama standar orang lain atau omongan orang lain. Oke, betul banget Mbak yang tadi Mbak bilang gitu ya. Itu merupakan salah satu usaha gitu ya yang sudah Mbak lakukan dari Mbak tadi tentang insecure karena love language-nya tidak terpenuhi, dan Mbak akhirnya mengatakan sampai sekarang gitu kan. Nah terus jadi dari perbedaan love language itu juga gitu ya. Nah itu juga merupakan usaha-usaha yang memang sudah Mbak lakukan, dan Mbak sudah bisa keluar gitu ya dari rasa sakit yang memang Mbak rasakan kayak gitu. Nah Mbak tinggal menjalankan apa yang memang itu baik gitu buat Mbak kayak gitu. Iya. Oke, yang tadi Mbak sudah jelasin tadi, ada nggak hal lain yang memang mengganggu gitu ya sampai detik ini yang Mbak rasakan sampai hari ini gitu? Saya rasa udah cukup sebetulnya yang saya ceritain, karena itu udah mewakili perasaan saya selama ini. Oke, kalau begitu saya izin merangkum ya apa yang Mbak ceritakan pada hari ini gitu. Oke, karena Mbak sudah merasa cukup gitu ya atas yang sudah Mbak jelaskan tadi, saya izin merangkum beberapa hal terkait dengan apa yang sudah Mbak ceritakan. Dimana tadi Mbak bilang kalau memang Mbak itu memiliki perbedaan love language gitu ya. Kalau Mbak itu word of affirmation dan orang tua Mbak itu art of service gitu. Tapi Mbak sudah berusaha gitu ya semaksimal mungkin untuk melakukan apa yang Mbak bisa. Kayak mungkin memang ada beberapa hal yang di luar kapasitas diri kita gitu ya, yang nggak bisa kita kontrol kayak gitu. Nah tapi Mbak sudah mengusahakan itu gitu ya, sudah keluar dari zona itu dengan Mbak mencoba untuk mengapresiasi diri Mbak lewat Mbak nulis sesuatu hal kayak gitu ya, Mbak memvalidasi diri Mbak ketika Mbak sedih, Mbak kecewa kayak gitu, dan Mbak mulai belajar untuk mengkomunikasikan itu kepada orang tua kayak gitu ya. Dan itu juga merupakan salah satu cara gitu ya yang sudah Mbak lakukan gitu ya, dan itu bisa Mbak lanjut untuk terapkan gitu ya ke depannya kayak gitu. Nah soal insecure yang memang Mbak rasakan gitu ya sampai detik ini, di mana orang-orang tuh hanya melihat diri Mbak tuh hanya lewat fisiknya saja kayak gitu. Tapi Mbak bisa keluar dari hal itu dengan Mbak coba belajar untuk melatih public speaking kayak gitu, menemukan lingkungan yang mendukung Mbak juga kayak gitu ya Kak. Kayak
gitu kan, dan mendapatkan teman-teman yang memang suportif gitu kepada diri Mbak kayak gitu. Nah sejauh ini memang Mbak sudah melakukan hal yang terbaik buat diri Mbak, dan itu bisa Mbak lanjutkan untuk kedepannya kayak gitu ya. Mungkin sampai sini aja pertemuan kita pada hari ini. Dan saya mau mengapresiasi karena Mbak sudah terbuka dengan saya kayak gitu, dan Mbak juga sudah menceritakan kegundahan yang memang Mbak rasakan sampai detik ini kayak gitu. Semoga dengan Mbak menceritakan hal-hal yang mengganjal sampai detik ini itu membuat perasaan dan hati Mbak lega ya kayak gitu. Oke, nah mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Oke, gimana perasaan Mbak setelah Mbak melakukan sesi konseling? Alhamdulillah lega banget sih Bu, soalnya pas pertama kali datang kan kayak biasa aja gitu kan, gak berekspektasi apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah ketika saya udah mengeluarkan kegundahan saya selama ini tuh jadi lebih lega dan merasa tenang gitu. Ya alhamdulillah ya Mbak sudah merasa lebih tenang. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.